Romo, kalau seandainya kita lihat nanti ini kan dari kunjungan Paus Fransiskus kemarin yang paling menarik perhatian Romo. Itu bahkan datang dengan pesawat, kemudian bersedia mau salaman dengan anak-anak, memberikan rosario kepada anak-anak. Nah, bagaimana masyarakat Indonesia bisa menilai ini adalah kesederhanaan yang tulus dilakukan? Ya, kita melihat ya itu menjadi trending topik ya, bahwa Bapak Suci memang mencontohkan keteladanan bagaimana hidup sederhana itu menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasinya. Kesederhanaan itu nampak ya, dia nggak mau mobil mewah, tapi mobil rakyat Xenia. Nah, ini dia tidak mau hotel berbintang, tapi tinggal di rumah kedutaan Vatikan. Nah, kesederhanaan ini memang menjadi keutamaan hidupnya. Ini yang hilang dari bangsa ini. Sehingga BPIP, Badan Periode dalam fokus dikasennya ketika membahas tentang keroposnya etika, itu banyak para intelektual itu membahas mengenai krisis keteladanan. Romo, ini kita lihat Romo, ini adalah situasi terkini pemirsa dengan mobil Innova Zenix yang kemarin digunakan ya Romo. Ini berplat nomor SCV1 pemirsa, artinya status Civitatis Vaticanae atau Kota Vatikan, Vatican City nomor 1. Nah, sebelum berangkat dari Kedutaan Besar Vatikan ini dengan pengawalan ketat, Anda saksikan, ini ada Paus Fransiskus melambaikan tangan. Dan ada banyak sekali orang-orang yang menantikan Paus Fransiskus berangkat dari Kedutaan Besar Vatikan dan menyempatkan diri untuk bisa khusus melihat Paus secara langsung dan melambaikan tangan pada saat Paus Fransiskus keluar dari Kedutaan Besar Vatikan, pemirsa. Ini ada beberapa pengamanan berlapis yang kita lihat pada saat mengantarkan Paus Fransiskus menuju ke Istana Merdeka pagi hari ini. Ada yang menggunakan kendaraan motor, kemudian ada beberapa mobil yang berwarna hitam yang Anda saksikan. Kemudian juga ada staf pengamanan yang berjalan kaki di sekitarnya. Ini adalah momen yang tentunya dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia. Mungkin tidak hanya umat Katolik ya Romo ya, tapi ada banyak sekali pemirsa masyarakat. Tadi kita lihat di sana ada yang datang dari berbagai agama lain di Indonesia, ada 5 agama yang diakui. Itu tadi kita bisa lihat semuanya hadir untuk menyaksikan bagaimana Paus Fransiskus hari ini akan melakukan agendanya dan berkesempatan pula untuk melihat langsung tokoh dunia Paus Fransiskus, Pope Francis, dan melambaikan tangan melihat bagaimana aslinya seorang Paus Fransiskus. Jadi ini dikawal dengan patroli jalan raya pemirsa, dan ada beberapa kendaraan yang biasanya juga digunakan untuk mengawal pejabat-pejabat negara setingkat menteri dan juga presiden. Dan ini tidak memakan waktu yang cukup lama ya pemirsa untuk berjalan dengan menggunakan mobil dari Kedutaan Besar Vatikan menuju ke Istana Merdeka. Nah, pemirsa kita lihat juga di sini ada banyak yang hadir berusaha mengabadikan momen bagaimana hadirnya Paus Fransiskus hari ini di Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo sesaat lagi. Dan juga tim dari Vatikan ini membawa pula ada banyak sekali, ada puluhan jurnalis yang bisa bergabung. Berikut dengan jurnalis yang berasal dari Indonesia, ini juga melakukan peliputan hari ini. Dan kita lihat di sini ada masyarakat atau warga sipil biasa, masyarakat awam yang datang langsung di sekitar kawasan, di sekitar Kedutaan Besar Vatikan untuk melihat bagaimana jalannya atau bagaimana mereka bisa melihat langsung Paus Fransiskus.
Ini sama seperti kemarin ya Romo. Iya. Paus Fransiskus duduk di depan Romo. Iya. Ya memang kebiasaan beliau begitu. Karena dia ingin menyapa masyarakat, umat. Karena paus ini kan milik dunia ya. Jadi kedekatan, relasi itu sangat penting bagi paus. Sehingga dia memang menyapa mereka yang miskin, yang papa, yang terpinggirkan, bahkan para pengungsi menjadi keprihatinan dia. Jadi paus ini memang paus yang melawan tradisi ya. Dia tidak mau kemewahan, dia tidak mau keistimewaan, dia ingin dekat dengan mendengarkan keluh kesah masyarakat dunia, termasuk juga beliau ini adalah paus yang selalu memprioritaskan daerah-daerah konflik. Oke. Nah, kedatangan di Indonesia ini memang luar biasa ya. Karena paus mau belajar tentang Islam di Indonesia yang berbeda sama sekali. Indonesia itu mayoritas negara muslim terbesar dunia, tetapi hidup berdampingan dengan agama-agama minoritas dan agama lain. Bahkan di Indonesia itu ada ratusan agama-agama lokal. Dan itu bisa hidup berdampingan. Bayangkan di Indonesia itu ada 714 suku etnis. Bisa damai itu karena kita memiliki Pancasila itu. Oke. Sehingga apa yang dikatakan Bung Karno, Indonesia itu menjadi sebuah simbol taman sari dunia. Karena disitulah banyak perbedaan agama, keyakinan, suku, etnis, bahasa, variannya luar biasa, tapi disatukan oleh Pancasila. Maka Bung Karno menggali Pancasila itu kan dari realitas budaya, realitas hidup masyarakat. Meskipun Pancasila itu sudah lama ada sejak dulu zaman Majapahit yang menyatukan kita, tetapi Pancasila itu digali oleh Bung Karno untuk menjadi kekuatan ideologi pemersatu. Dan itu yang menjadi daya tarik Bapak Suci. Dan Bapak Suci itu belajar banyak hal tentang Indonesia, karena banyak disertasi dari para Romo mengenai Pancasila. Bahkan ketika Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Dr. Haja Megawati datang ke Vatikan, Bapak Suci itu memberi pesan kepada Ibu Megawati agar menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Itu kan luar biasa. Dan yang kedua, concern Bapak Suci itu dengan pemanasan global. Oke. Sehingga ketika berdialog dengan Ibu Megawati, Paus juga menginginkan agar ekosistem alam itu dijaga. Maka lewat dokumen Laudato Si tentang bagaimana alam dan lingkungan itu bisa serasi, harmonis, juga ekosistem alam jangan sampai dihancurkan, karena dengan pemanasan global itu bisa juga potensi negara-negara lain itu akan tenggelam. Oke. Dan dampak dari global itu adalah krisis pangan itu. Itu isu-isu strategis yang akan Isu dibahas strategi ya, yang Romo ya. kemungkinan akan dibahas ya. Jadi yang dibahas mungkin dengan Presiden itu ya tentang bagaimana Indonesia itu mampu menjadi miniatur dunia. Baik. Dan kedua, bagaimana Pancasila itu bisa menyatukan. Oke. Yang ketiga, bagaimana peranan Indonesia menjaga perdamaian. Kan ini sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Cita-cita pendiri bangsa. Kalau kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Oke. kan di sana tujuan kemerdekaan apa? Salah satunya adalah bagaimana Indonesia menjaga ketertiban dunia dan perdamaian dunia. Dan itu sudah sebenarnya posisi Indonesia sangat strategis ya. Karena sebagai negara muslim terbesar, kedua Indonesia bisa memerankan diplomasinya untuk mengatasi konflik-konflik yang sampai saat ini masih terjadi. Konflik di Ukraina dengan Uni Soviet, perdamaian Palestina dan Israel yang sampai sekarang belum terrealisasi. Sehingga Indonesia bisa menjadi mediator untuk membangun dialog sehingga perdamaian itu bisa direalisasikan. Bisa direalisasikan, begitu ya. Romo, yang paling membuat masyarakat itu terpukau betul karena kesederhanaan, kemudian benar-benar dekat dengan semua yang dia lihat pada saat Paus Fransiskus datang dan beraktivitas di sini ya Romo ya. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi Romo soal kesederhanaan ini, tadi kita lihat juga pemirsa di Istana Merdeka ini sudah ada beberapa persiapan yang dilakukan saat ini. Nah, kita lihat ada beberapa pejabat negara yang sudah hadir di sana. Ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kemudian ada beberapa menteri di kabinet
Presiden Joko Widodo juga sudah ada di sana, kemudian saya lihat ada Menteri Agama juga di sana. Dan yang tidak kalah penting, Romo, itu ada beberapa kardinal ya, Romo? Ya, para uskup dan kardinal. Kardinal di Indonesia kan hanya dua, yaitu Monsinyur Soeharto dan Kardinal Julius, yang sudah Julius pensiun ya. Oke. Dan yang dibawa, yang menggunakan jubah putih berikat merah jambu itu juga bagian dari kardinal yang datang ya, Romo? Iya, Ya? saya nggak lihat ya. Bisa juga itu imam yang mendapat tugas khusus. Oke. Jadi kalau yang saya karena di sini nggak begitu terlihat. Jadi pemirsa, yang mendampingi Paus Fransiskus atau Bapak Suci akan melakukan kunjungan ataupun pertemuan langsung khusus dengan Presiden Joko Widodo ini sudah bersiap untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus pagi hari ini di Istana Merdeka. Tadi kita lihat ada 60 uskup dari Indonesia dan berbagai negara yang juga hadir di sana di Istana Merdeka. Kemudian ada 2 orang kardinal yang sudah ada di sana juga, dan ada beberapa perwakilan yang ikut dalam rombongan Paus Fransiskus juga ada di depan Istana Merdeka. Tidak kalah lebih penting lagi karena Paus Fransiskus ini bukan hanya tokoh agama, pemirsa, tapi juga tokoh dunia. Ada juga banyak menteri-menteri di kabinet yang ikut menerima kedatangan dari Paus Fransiskus pagi hari ini. Tadi kita sudah lihat ada Menteri Agama, tentu saja ada Yakut Khalil Qumas yang datang di Istana Merdeka. Ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga ada di sana. Dan ini yang unik lagi, Romo, bahkan disambut dengan khasnya Indonesia ya, Romo ya? Iya. Ini ada seperti yang menerima kunjungan Paus Fransiskus ini, pemirsa, dengan pakaian adat dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Ada yang kalau kita lihat ini dari Papua, kemudian juga tadi saya sempat lihat dari Kalimantan, pakaian khas suku Dayak. Ada yang dari Lampung, Palembang. Nah, ini tadi kita sudah lihat bersama, pemirsa, bagaimana ciri khas Indonesia ini ditonjolkan betul pada saat menerima kedatangan Paus Fransiskus. Romo, pada saat ada mungkin anak muda yang skeptis, biasalah ya, Romo ya. Kemudian ada orang yang mungkin masih mempertanyakan apakah memang benar kesederhanaan yang ditunjukkan ini benar-benar seperti yang dicitrakan, atau mungkin memang karena ini tuntutan saja maka perlu terlihat sederhana. Bagaimana mau menjelaskan itu, Romo? Ya, kalau kita lihat kan dari rekam jejak dia itu kan nggak bisa ditipu. Sejak dia menjadi imam, menjadi uskup, bahkan menjadi kardinal di Argentina terkenal Dengan kesederhanaan. bahkan setiap kali dia melakukan aktivitas dia naik bis. Dan memang itu ciri dia nggak mau diberi mobil mewah pun dia lelang, kemudian uangnya dibagikan untuk orang, ya diterbakan untuk yayasan-yayasan untuk memelihara orang miskin. Jadi komitmen dia itu sudah lama. Jadi habitualisasinya itu bukan dibuat-buat, bukan dicitra. Ya? Jadi kesederhanaan itu bisa dilihat ketika seseorang yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi orang selesai dirinya itu tidak ada pamer, fishing, tidak mau hidup bermewah-mewah, tetapi bagaimana memiliki makna arti bagi semua umat di dunia ini. Jadi hidupnya itu memang untuk pelayanan umat. Kalau dia mau hidup mewah gampang. Banyak orang mau beri fasilitas. Pasti ya, Romo, bahkan banyak orang juga mau memberikan jet pribadinya. Tapi dia selalu nggak mau dan menolak keras itu. Itulah cara dia untuk menggayati tentang bagaimana dia menjadi pemimpin yang otentitas. Romo, ini kita lihat juga, Romo, ini pemimpin negara kita, pemirsa, Presiden Joko Widodo. Jadi pagi ini, pemirsa, ada sekitar 400 anak SD yang kemudian diundang ke Istana Merdeka untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus pagi ini yang akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kita lihat Presiden Joko Widodo berdasi biru muda, ini datang keluar dari bagian Istana Merdeka di bagian depannya ini, pemirsa, dan disambut oleh ratusan anak SD yang sudah menggunakan pakaian adat di sana, membawa bendera dan mau bersalaman dengan Presiden Joko Widodo. Nah, ini kalau dari perkiraan dari melihat bagaimana situasi di sana, ini sepertinya sebentar lagi Paus Fransiskus akan tiba dan diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo.
dan penggunaan mobil inovatif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.